sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita. Alhamdulillahilladzi tawadhu'a kullu syai'in li'azamatihi wa dhalla kullu syai'in li'izzatihi wa istalama kullu syai'in liqudratihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi azala bi bayanihi kulla ibham wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini ma damatil ayyam. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Hifdzul Amal, para ustadz, para hujjaj, para orang tua, wabil khusus orang tua kita Abi Haji Nasruddin beserta keluarga besar. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, kebarokahan kepada seluruh keluarganya, Ustadz Haji Ahmad Nasir, Ustadz Ahmad Rifai, Bang Aziz, dan orang tua kita Bapak Haji Roy, seluruh jamaah Hifdzul Amal yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali, bertemu kembali untuk melanjutkan pengajian kita Tafsir Marah Labid dan Syarah Tasyri' nanti insyaallah apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Surah Al-Baqarah ayat yang akan kita baca ini surat Al-Baqarah ayat 161. Surat Al-Baqarah ayat 161 ini merupakan penutup mulai dari 140 sampai 161. Ini adalah ayat-ayat yang membukakan cacat-cacat atau aibnya orang-orang Yahudi, orang Bani Israel yang menyembunyikan kebenaran dari Taurat. Mereka mengatakan sifat Nabi Muhammad, mereka menghilangkan sifat Nabi Muhammad yang ada di Taurat. Kemudian mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu mengada-ngada memindahkan kiblat yang tadinya di Baitul Maqdis, kemudian dipindahkan ke Ka'bah atau ke Mekah lagi. Dan rangkaian-rangkaian di mana Allah mengungkapkan, di mana Allah memberikan informasi kepada kita bahwa Bani Israel atau orang-orang Yahudi ini sebagian dari mereka memang menyembunyikan ayat-ayat. Orang ini kalau nggak mau bertobat, mereka ini kalau tidak mau bertobat menyembunyikan kebenaran, maka ancamannya kemarin adalah laknat Allah, dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari kasih sayang Allah. Bukan hanya laknat Allah, tapi juga laknat para malaikat dan laknat seluruh manusia. Yang menarik di sini hadirin, seluruh manusia di sini bukan hanya orang-orang mukmin yang melaknat, tapi juga sebagian mereka dengan sebagian lain nanti di akhirat itu juga akan saling melaknat. Jadi saling melaknati dan saling mengutuk nanti di akhirat. Gara-gara lu nih gue masuk neraka. Lah, abang sendiri yang mau ikut saya katanya, kata pengikutnya. Jadi saling melaknat. Di sini wan nasi ajmain ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain ayat 161. Ini laknat ini memang akan menimpa mereka, laknat dari Allah, dari malaikat dan dari manusia, baik dari orang-orang beriman maupun dari sesama mereka orang-orang kafir. Laknat yang dimaksud di sini nanti di akhirat mereka ada di neraka. Bagaimana keadaan mereka di neraka? Apakah mungkin ada remisi namanya ya? Iya. Apa? Keringanan. Apakah ada dispensasi bisa keluar gitu? Maka ditegaskan di sini oleh Allah, khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzabu wa la hum yunzarun. Khalidina fiha, mereka halnya di sana kekal, fiha di dalamnya, ayil laknati maksudnya di dalam laknat,
la yukhaffafu anhum al-adabu, tidak diringankan dari mereka al-adabu, siksa, tarfata ainin, sekedip mata pun, walahum yunduruna, dan tidaklah mereka diberikan waktu penundaan, ay la yuajjiluna, la yuajjaluna, mereka tidak diberikan penundaan, minal adabi, dari adab, langsung nggak ada tunda-tunda. Fa idastamhalu la yumhalun, fa idastamhalu, dan ketika mereka meminta waktu tenggang, diberi waktu tenggang, la yumhaluna, maka mereka tidak akan diberikan waktu tenggang. Wa idastaghatsu la yughatsuna, dan ketika mereka minta pertolongan, la yughatsuna, tidak akan diberikan pertolongan. Karena ini sudah finish, udah ketentuan Allah. Kalau sudah masuk alam barzah atau alam kubur, ya udah nggak ada yang namanya taubat lagi, udah nggak bisa balik lagi. Penyesalan, seberat apapun penyesalan, akan tidak bisa mengangkat mereka dari neraka. Khalidina fiha, kekal di dalamnya, tidak akan diberikan keringanan sedikit pun untuk orang-orang kafir, orang-orang yang meninggalnya dalam keadaan ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Lain hal kalau taubat, saudara. Kalau taubat, maka Allah, kata Allah di ayat sebelumnya, wa anat tawwabur rahim, aku maha menerima taubat dan aku maha penyayang. Jelas kalau bertaubat kemudian meninggal dalam keadaan sudah bertaubat, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, tentu akan diterima meskipun dosanya sebelumnya banyak. Karena la ilaha illallah itu bisa menghapus dosa. Ucapan seseorang la ilaha illallah, atau yang ada dalam syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ini sudah bisa menghapus dosa-dosa dia sebelumnya. Jadi kayak pemutihan. Pemutihan namanya apa Pak RT, Pak RW, Dharma Pak? Ya sudah ada pemutihan, nggak dihitung-hitung lagi dosa yang kemarin. Udah nggak dihitung-hitung lagi dan sudah bersih lagi. Kalau sebelum meninggal sempat bertaubat, maka tentu Allah terima taubatnya. Tapi kalau tidak, maka masuk ke dalam neraka. Dan di neraka itu tidak ada keringanan. Memang ada syafaat dari Rasulullah SAW. Di antara syafaat Rasulullah itu untuk orang-orang mukmin tentu. Untuk orang-orang mukmin yang masih bergelimang maksiat, yang masih bisa dikatakan banyak dosa-dosanya, ini ada syafaat untuk orang mukmin. Asal dia iman aja kepada Rasulullah, iman kepada Allah, maka ada syafaat dari Rasulullah untuk orang mukmin. Ada juga syafaat Rasulullah kepada orang yang baru bangkit dari dalam kubur. Ini syafaat Rasulullah. Ada juga syafaat Rasulullah untuk orang-orang kafir. Syafaat untuk Rasulullah, syafaat Rasulullah untuk orang-orang kafir ini khusus punya Rasulullah aja. Kalau yang lain mungkin mengeluarkan dari neraka orang mukmin yang ada keimanan kemudian dikeluarkan dari neraka, ini boleh diberikan, ini wewenangnya tidak hanya dari Rasulullah. Para guru, orang-orang soleh, para wali ini bisa ikut mengangkat. Makanya kita di sini kan kirim-kirim kepada para wali, kirim-kirim kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wali kutub, semuanya kita kirim dengan harapan itu, karena barokahnya orang-orang soleh ini memang bisa memberikan syafaat. Tapi ada syafaat yang khusus wewenangnya Rasulullah, yaitu meringankan siksanya orang-orang kafir. Ada, cuma diringanin aja Pak, diringanin, nggak dikeluarin, nggak diangkat, diringankan. Yang tadinya seharian begini ninggal setengah hari, ya pulang cepet setengah hari. Di antaranya yang syafaat Rasulullah kepada pamannya, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab karena hari Senin waktu Rasulullah lahir, dia girangnya setengah mati, benar-benar girang sampai budaknya ini kemudian namanya Suwaibah Aslamiyah ini kemudian dibebaskan, dah sono pergi ke Aminah, susuin itu Rasulullah, susuin itu Muhammad katanya, ponakan saya yang baru, dibebasin itu budaknya, dikasihin buat Aminah, buat ibunda Rasulullah. Saking senengnya ini punya ponakan baru yang namanya Muhammad. Hari apa itu? Hari Senin. Maka nanti hari Senin Abu Lahab diringankan siksanya, diringankan aja, keluar mangga. Kalau tetap yang namanya di neraka, khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adab wala hum yunzarun.
Kalau orang-orang di neraka minta diberikan penundaan, minta diberikan tenggang waktu, maka tidak akan Allah berikan, karena sudah habis masanya, sudah habis masa untuk berdoa, sudah habis masa untuk memohon kepada Allah, dan mereka tidak manfaatkan selama di dunia, maka sudah sampai di neraka. Orang-orang kafir ini tidak bisa dikabulkan lagi permintaannya. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Saya katakan tadi ayat 161 ini penutup bagi rangkaian ayat-ayat yang menerangkan tentang orang-orang Yahudi, bagaimana menyembunyikan kebenaran, kemudian Allah ancam dengan laknat, ditutup dengan ayat 161. Ayat yang ini yang sering kita baca di tahlil, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ini ayat 163 surat Al-Baqarah. Ayat ini turun karena orang-orang musyrik Mekah saat itu, ayat ini turun orang-orang musyrik Mekah saat itu meminta kepada Rasulullah, gimana sih Tuhannya Muhammad itu? Kayak gimana Tuhannya Muhammad? Padahal surat Al-Baqarah ini Madaniyah, hadirin. Surat Al-Baqarah ini Madaniyah, tapi ayat ini menurut para ahli tafsir, ayat ini turunnya di Mekah. Kenapa turun? Sebab turunnya orang-orang kafir nanya, gimana sih Tuhannya Muhammad itu? Kayak gimana Tuhannya Muhammad? Maka dijawab, wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian ayil mustahiqu minkum al-ibadata, yaitu zat yang berhak, yang layak dari kalian apa? Layak al-ibadata, akan disembah. Tuhan kalian ilahun wahidun, adalah Tuhan yang satu. Ay fardun fil ilahiyati, maksudnya sendiri dalam ketuhanannya. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan illa huwa, kecuali dia. La ma'buda, maksudnya la ma'buda, tidak ada yang disembah, itu maujud, lana untuk kita, itu maujudun maujud, ini khabarnya tampakkan, itu maujudun maujud, illal ilahul wahidu, kecuali ia dia Tuhan yang satu. Ini untuk menjawab tuntutan orang-orang kafir. Kayak gimana sih Tuhannya Muhammad itu? Dijawab, Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Tuhan kalian, maksudnya Tuhan di sini adalah yang paling berhak disembah. Jamaah rahimakumullah, Tuhan itu kan sebenarnya ilah bahasa Arabnya Tuhan itu adalah sesuatu yang menguasai kita. Itu Tuhan. Sesuatu yang mendominasi kita. Kalau hari-hari kita, kesibukan kita didominasi oleh sesuatu, maka sesuatu itu adalah Tuhan kita. Hari-hari didominasi sama empan, pancing, empang. Berarti Tuhannya, saya gak ngomong ya. Hari-hari disibukkan sama toko, warung, setoran, maka Tuhannya. Nah, Tuhan itu adalah sesuatu yang mendominasi atau menguasai kita. Tapi sebenarnya apapun selain Allah itu bukan Tuhan. Cuma manusia kadang-kadang mengikuti hawa nafsunya, mengikuti keinginan-keinginannya. Dia suka suuzon kepada Allah, padahal Allah yang memberikan dia, tapi dia masih merasa khawatir aja. Gimana kalau saya kagak dagang? Ngaji segala, dagangnya kapan? Misalnya, gimana kalau saya nggak kerja? Ngaji segala, kerjanya kapan? Dia sudah suuzon kepada Allah, muncul was-was. Padahal Allah yang jamin yang namanya rizki. Yang dituntut oleh Allah kepada kita itu bukan rizki, cari rizki kebanyakan, bukan. Yang dituntut oleh Allah kepada kita itu adalah ibadah dan kerja. Kerja wajib, tapi hasilnya Allah. Ada orang kemudian dia menganggap bahwa penting lah ibadah, yang penting itu kerja, maka Tuhannya adalah pekerjaan itu, Tuhannya adalah harta itu. Padahal Tuhan itu juga nggak pernah mengaku, padahal harta itu nggak pernah ngaku kalau harta itu Tuhan. Jadi apa? Hayalan dia itu, hayalan dia, imajinasi dia, imajinasi yang kadang-kadang muncul dari hawa nafsu. Karena alasan tadi, karena alasan khawatir, dia buruk sangka kepada kekuasaan Allah, buruk sangka pada jaminan Allah, maka muncul yang namanya hayal-hayal. Kalau gitu yang bisa jamin saya kerjaan, yang bisa jamin saya bos, kalau nggak ada bos mati dah saya. Padahal bos dan kerjaannya itu sendiri nggak pernah ngaku jadi Tuhan. Jadi yang disembah siapa? Hayalannya sebenarnya.
Yang disembah adalah prasangka-prasangka, hayalan-hayalan, imajinasi-imajinasi yang kemudian menyesatkan dia. Ada yang imajinasi kemudian ngaku jadi nabi, ada. Ini ditangkap sama polisi juga. Ada yang menghayal kemudian ngaku jadi malaikat Jibril ya. Malaikat Jibril itu sebenarnya dia sedang menyembah hayalannya sendiri, menyembah imajinasinya sendiri. Demikian juga orang-orang kafir. Orang-orang kafir, satu riwayat menyebutkan orang-orang kafir Mekah, musyrik Mekah itu punya berhala 360, saudara. 360 patung itu ada di Ka'bah. Setahun sesuai dengan jumlah hari. Jadi ada sipnya. Ini nanti udah gitu udah akhir tahun panjang kontrak ya. 360 berhala. 360 berhala ini mereka taruh di Ka'bah. Ini yang dibersihkan oleh Rasulullah ketika Fatu Makkah. Dengan pola pikir yang kayak begini, mindset atau paradigma kayak begini, kemudian disebutkan ilahukum wa ilahukum ilahu wahid, Tuhan kalian itu Tuhan yang satu. Maka orang-orang musyrik Arab saat itu bingung. Lah, urusan banyak masa Tuhan cuma satu? Karena udah kebiasaan. Karena udah kebiasaan salah pola pikirnya mereka seperti itu. Orang hari-hari juga banyak, sehari 360, setahun 360 hari atau 356 hari, 55 hari. Ini kok Tuhannya cuma satu, gimana bisa itu? Maka ditegaskan oleh Al-Quran di sini, Tuhan yang layak kalian sembah itu adalah Tuhan yang satu. Kalian yang kalian sembah patung-patung itu ya tetap patung, dari kayu ya kayu, yang dari adonan ya adonan, yang dari triplek ada yang dari triplek. Pokoknya nggak akan pernah berubah jadi Tuhan. Jadi yang disembah ya tadi imajinasi atau hayalan mereka. Mereka nyembah diri mereka sendiri, menyembah hawa nafsu mereka sendiri. Orang-orang kafir di sini ditegaskan bahwa Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, yang layak disembah adalah Tuhan yang satu. Fardun fil ilahiyati maksudnya di sini adalah sendiri dalam ketuhanan. Hadirin jamaah rahimakumullah, sendiri dalam ilahiyah. Ketuhanan di sini meliputi beberapa aspek. Dalam pembahasan tauhid ada yang namanya Allah wahidun fil dzat, Allah wahidun fil sifat, Allah wahidun fil af'al. Allah esa sendirian dalam zatnya. Zat yang dimaksud di sini, mohon maaf, ini seperti kita nih punya zat. Zat kita itu apa? Zat kita itu ya susunan unsur tubuh kita. Susunan unsur tubuh kita ya ada daging, kemudian ada darah, kemudian ada ya semuanya itu urat, namanya zatnya nih, zatnya. Nah Allah wahidun fi dzat, artinya satu-satunya, tidak ada yang sama dengan Allah zatnya. Tidak ada satupun selain Allah, meskipun itu makhluk yang pertama diciptakan, meskipun itu yang paling mulia, tidak ada yang sama dengan Allah zatnya. Artinya Allah wahidun fi dzat, Allah sendirian, nggak ada yang sama. Kemudian wahidun fis sifat, Allah esa, Allah sendirian dalam sifat-sifatnya. Sifat-sifat mulia, sifat-sifat sempurna yang bisa kita jumpai dalam diri kita atau dalam orang lain atau dalam alam semesta ini, itu hakikatnya adalah pinjaman dari sifat Allah. Saudara pernah tahu ada anggota badan kita yang nggak pernah istirahat? Apa saudara? Jantung nggak pernah istirahat itu. Kalau ada yang seperti itu, berarti ada yang menciptakan dan lebih hebat lagi. Dan jantung itu sifatnya jantung yang standby terus, sifatnya jantung yang tidak berhenti mengawasi dan bekerja. Ini cuma minjem dari sifat Allah, minjem dari sifat Allah yang Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup dan maha menegakkan. Karena kalau jantung berhenti, habis sudah. Nah Allah yang hakiki nggak pakai minjem-minjem sifatnya. Kalau jantung, kalau waktunya Allah
Allah bilang selesai, tapi Allah nggak akan selesai karena Allah yang abadi dan Allah Al-Hayyul Qayyum yang hakiki. Sedangkan jantung cuma dipinjemin doang sifat Allah yang kayak begitu. Jadi nggak ada yang sifatnya itu sama seperti Allah, nggak ada. Pasti Allah sendirian dalam sifatnya. Kalaupun kita menemukan ada yang sempurna di alam semesta ini, mirip-mirip atau mendekati kesempurnaan, pasti itu dipinjemin sama Allah dan satu waktu pasti akan selesai juga. Matahari contohnya, matahari itu bersinar terus, nggak pernah habis sampai ya dari awal penciptaan sampai sekarang masih terang aja, nggak ada ini, nggak ada kurang-kurangnya cahaya. Tapi satu waktu pasti akan habis dan itu tetap dipinjamkan sifatnya oleh Allah. Maka sifat Allah ini adalah sendiri, wahidun fi sifat. Makhluk-makhluk, semua penciptaan-penciptaan itu hanya dipinjamkan sifatnya oleh Allah. Jadi Allah punya sifat sendirian dan dipinjamkan kepada makhluk dalam batas waktu tertentu. Sifat mengetahui, manusia juga punya sifat mengetahui. 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4. Bengkoang sama kubah masjid gedean mana? Gedean mana? Gedean kubah masjid. Kubah masjid sama ini, kubah masjid sama Jakarta gedean mana? Gedean Jakarta. Itu kan pengetahuan semua, itu pengetahuan dasar. Sifat mengetahui ini dari Allah dipinjamkan kepada makhluk. Jadi satu-satunya yang punya sifat hakiki siapa? Allah doang. Wahidun fi sifat. Dan ilahun wahid di sini, Tuhan yang esa. Allah juga wahid, bukan hanya fil dzat, bukan hanya fil sifat, wahid fil af'al. Allah esa dalam semua perbuatannya atau pekerjaannya. Jangan kira hujan begini turun dari awan, ini bukan pekerjaan Allah tapi pekerjaan awan. Bukan, tapi sesungguhnya itu Allah yang sedang melakukan af'alnya atau melakukan perbuatan-perbuatannya. Sehingga dari sini kita yakin bahwa la fa'ila illallah, tidak ada yang melakukan, tidak ada yang berbuat, tidak ada yang mengerjakan di alam semesta ini illallah, kecuali Allah. Termasuk kita yang lagi ngaji sambil megang HP, termasuk kita yang lagi ngaji sambil ngopi, lagi ngerokok juga. iya. Jangan Secara hakikat tersinggung baik. secara hakikat itu Allah. Secara hakikat itu Allah yang sedang meminjamkan atau yang sedang membuat satu afalnya, membuat satu perbuatannya di sini. Karena semua dengan izin Allah. Ini namanya wahidun fil af'al. Jadi kita harus yakin la fa'ila illallah, tidak ada yang melakukan kecuali Allah. Dari sini adab kita bisa terjaga, sehingga kalau ada kemampuan kita buat ibadah, kalau ada kemampuan kita buat taat, ngajinya istiqomah, sunnah-sunnah dan wajib kita lakukan, maka jangan sampai kebablasan. Harus ingat la fa'ila illallah. Sungguh yang nuntun itu adalah Allah, bukan bisanya kita, tapi Allah yang nuntun. Yang bagus-bagus segera kita kembalikan pada Allah. Ini adabnya. Cuma kalau yang buruk-buruk jangan kembalikan pada Allah. Ini lagi ngopi Allah, Allah pakai cangklong. Nggak boleh. Kalau yang jelek-jelek nggak boleh. Tapi kalau yang baik-baik, ini yang sedang sholat, ini adalah yang bimbing adalah Allah. Saya nggak bisa sholat, tapi Allah yang bimbing sholat. Itu Allah wahid fil af'al. Allah sendiri, Allah itu esa, tunggal dalam perbuatan. Semua yang perbuatan Allah, semua yang dilakukan oleh makhluk itu adalah perbuatan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian perbuat. Itu Allah. Wahidun fis sifat, wahidun fil dzat, wahidun fil af'al. Ar-Rahmanur Rahim. Allah adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kita tahu semua bahwa Ar-Rahman itu lebih umum dibanding Ar-Rahim. Ar-Rahman ini sayangnya Allah yang melampaui seluruh makhluknya, baik itu orang mukmin maupun orang kafir, baik yang berakal maupun yang gak berakal.
ayam itu bisa sayang sama anak-anaknya, itu karena Allah punya sifat Ar-Rahman. Kuda kalau ada anaknya di bawah, dia jalannya pelan-pelan biar nggak keinjek, itu Ar-Rahman, melampaui dan meliputi semua makhluknya. Kalau Ar-Rahim, sayangnya Allah yang sangat banyak, tapi khusus untuk orang-orang mukmin, untuk orang-orang yang taat. Kalau ada orang ingkar kepada Allah tapi sehat, umurnya panjang, makin kaya, jangan aneh, karena Allah punya sifat Ar-Rahman. Allah nggak pilih kasih, mau dia ingkar, mau dia iman, tapi karena masih di dunia, sama Allah, Allah kasih aja. Ini Ar-Rahman. Para ulama sering mengartikannya Rahmanad dunya wa rahimal akhirah. Allah sayang, maha sayang di dunia, siapa aja dikasih, tapi rahimul akhirah, Allah sayang di akhirat, khusus untuk orang-orang mukmin. Di sini diartikan oleh Syekh Nawawi Banten, Farrahmanul mubalighu fin ni'mah. Rahman itu al-mubalighu fin ni'mah, yaitu yang sangat puncak atau yang memuncak dalam nikmatnya. Warrahimu katsirun nikmah, dan rahim itu artinya yang banyak nikmatnya. Nikmatnya banyak nanti di akhirat. Itu Allah memberikan nikmat kepada orang-orang mukmin, kepada orang-orang yang tunduk dan pasrah kepada Allah. Allah berikan sayangnya nanti di akhirat. Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini orang-orang kafir nih, nggak berhenti sampai di sini. Apa buktinya? Kalau Tuhan Muhammad itu Tuhan yang satu, buktinya apa? Maka turun ayat berikut ini. Ini bukti kekuasaan Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wallahu a'lam bishawab.